Nah sekarang bagaimana jaminan kita sebagai umat Islam? Pak, jadi bagaimana jika seseorang itu belum mengetahui kemampuan apa yang dia miliki? Apalagi seperti kami ini di masa remaja seringkali bingung dengan kemampuan, kelebihan, peluang, sarana itu di mana. Jadi bagaimana caranya agar kita menemukannya itu, Pak? Ya, oke. Baik Pak, bila kita mempunyai teman yang kurang semangat dan kita ingin membantunya, bagaimana caranya kita membantu teman kita agar semangat lagi? Nah jadi ingin jadi dokter itu kan, makanya kita semangat karena sekolah ini saya akan jadi dokter. Nah ingin jadi tentara, saya sekolah ini ingin bakal jadi tentara gitu kan. Nah ini jadi harus dijalani perjalanannya itu. Tapi kita harus benar-benar tahu bahwa di balik itu ya, di balik itu ada jaminan bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Itu jaminan. Nah sekarang bagaimana jaminan kita sebagai umat Islam? Kita beriman kepada Allah dan kepada nabinya, ya. Ternyata kita menyatakan iman, kita bersahadat, ya, baiat gitu. Tapi kok setelah baiat banyak sekali rintangan, banyak sekali halangan, ya, banyak sekali yang memusuhi. Apa sih jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang beriman dan menjalaninya itu dengan baik? Dari sejak dulu Allah Ta'ala sudah berfirman ya di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kataballahu la'aglibanna ana wa rasuli. Ya. Innallaha qawiyyun aziz. Allah akan senantiasa memenangkan bagi para rasulnya. Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia. Jadi ini jaminan dari Allah Ta'ala. Kita sudah baiat kepada beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, bahkan kita baiat, kita menjadi pengikutnya, jaminannya kita akan selalu diberikan kemenangan. Ingat, yang namanya ada kemenangan berarti ada perjuangan. Nah ini yang biasa dilupakan. Sehingga bertanya, kenapa ya? Katanya kita ini akan diberikan kemenangan katanya. Kita ini kan sudah baiat, gitu ya. Jadi kemenangan itu tidak ujug-ujug datang, tetapi kemenangan itu harus diperjuangkan. Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa dan kepada umatnya menjanjikan satu negara, engkau akan mendapatkan satu negara yang bagus, ya, yang subur dan sebagainya. Silahkan kau berjalan ke sana, silahkan kau berjuang ke sana. Tetapi ketika umatnya tidak mau berjuang, wahai Musa, masuklah engkau ke negeri itu bersama Tuhanmu. Nanti kalau menang, kami katanya baru ikut. Ya, akhirnya mereka kehilangan nabinya. Ya, nah jadi walaupun itu sudah dijanjikan jaminan itu, tetapi ketika kita lalai memperjuangkannya, ya, maka oleh Allah Ta'ala ditangguhkan dulu. Islam akan selalu menang, Rasul akan selalu menang, orang yang beriman akan selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti disebutkan juga dalam surat Al-Mu'min, ya, ayat 52. Inna lanansuru rusulana waladina amanu fil hayati dunya wa yauma yakumul ashhad. Ya. Jadi sesungguhnya tentu kami akan menolong para rasul, ya, dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari ketika saksi-saksi akan berdiri. Jadi ini jaminan juga dari Allah Ta'ala kepada para rasul dan orang-orang yang beriman. Artinya jangan takut. Kita jangan takut dengan di dalam Bahtera Nuh itu kutuk laknat dunia. Dunia ini akan selalu menakut-nakuti kita.
Dan ketakutan itu memang diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai ujian untuk orang yang beriman. Benar-benar nggak beriman. Walanabluwanakum bisyai'im minal khauf. Rasa takut itu akan datang untuk ujian. Karena Allah Ta'ala menginginkan kita ini mendapatkan derajat yang tinggi. Gitu ya. Nah jadi kita harus yakin Allah akan memberikan pertolongan dan kita akan diberikan kemenangan. Keyakinan itu dibarengi dengan usaha dan kerja keras, semangat tadi itu, gitu kan? Nah, maka dengan adanya jaminan ini, semangat kita akan terus bertambah, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalian semua bisa memahami ini, ya, jaminan-jaminan ini, dan ini menjadi motivasi untuk terus menumbuhkan semangat ini, ya. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Baik, Pak. Jadi bagaimana jika seseorang itu belum mengetahui kemampuan apa yang dia miliki? Apalagi seperti kami ini di masa remaja seringkali bingung dengan kemampuan, kelebihan, peluang, sarana itu di mana. Jadi bagaimana caranya agar kita menemukannya itu, Pak? Ya, oke. Ya, tadi itu ya. Jadi kenapa ada ayat innal insana lafi khusrin. Jadi kebanyakan manusia itu merugi, ya. Ada yang memang dengan sengaja melalaikan, malas dan sebagainya. Dia tahu kemampuannya, tapi ya dia lalai gitu ya, malas gitu. Tetapi ada juga yang masuk dalam kerugian ini orang-orang yang memang tidak memahami. Nah sebenarnya sarana bagaimana untuk memahami ini sudah diciptakan juga oleh Allah Ta'ala gitu ya. Ya ini tempat bertanya, konsultasi. Jadi kita ini manusia yang bersosial gitu kan, tidak bisa hidup sendiri. Ada orang yang paham dengan sendirinya, memahami dirinya, tapi ada orang yang memang harus ditunjukkan, dibantu gitu kan. Nah, makanya di sini perlu konsultasi. Bisa konsultasi dengan orang tua, bisa konsultasi dengan para guru, bisa konsultasi dengan para mubaligh atau pengurus. Nah, dia akan membantu gitu kan. Guru tentu akan melihat dari kesehariannya, ya, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, kemudian bagaimana cara dia mengerjakan soal-soal, ya, pelajaran-pelajaran. Nah, guru akan bisa membaca, oh anak ini sebenarnya mampunya ke sini. Dan nanti akan dibimbing oleh guru itu. Akan ditunjukkan, kamu punya kemampuan ini, sarana kamu ini. Ada memang kita harus memberikan nasihat kepada orang-orang yang memang tidak tahu atau belum mengetahui tentang kapabilitas, sarana, ya, peluang dan jaminan tadi itu. Saya yakin dengan dijelaskannya ini orang juga banyak yang mengatakan, oh ternyata ini gitu kan. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk menimbulkan semangat. Mungkin masih banyak lagi gitu ya. Jadi Pak Nasir juga ini minimal 4 variabel ini harus ada di dalam setiap manusia itu. Nah, untuk menggali keempat variabel tadi itu silahkan berkomunikasi ya. Kepada siapa kita berani? Kepada guru, kepada ibu, bapak, atau kepada Pak Mubaligh, atau kepada yang dianggap orang bisa menjelaskan apa kemampuan. Yang penting jangan bertanya ke dukun lah, itu aja ya. Nah, jadi kalau bertanya ke dukun nanti ditambah-tambah gitu ya. Memang ada yang benarnya juga yang disampaikan itu, tapi lebih banyak salahnya dan justru kita nanti akan terjebak di situ ya. Nah, lebih hebat lagi bertanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diperlihatkan kemampuan saya ini ada di mana gitu. Nanti Allah tadi beri makanya kita ada doa ya, Robbi zidni ilman warzuqni fahma, ya Allah berikanlah ilmu dan berikanlah cara bagaimana untuk memahaminya. Banyak yang hafal doa tapi dia tidak bisa memahami doa itu. Doa apa itu kan sudah banyak itu judul-judul doa itu, padahal doa itu memang bukan hanya satu judul, kadang-kadang ya isinya itu. Nah, karena tidak paham atau hanya dipahaminya sebagian saja, sehingga akhirnya hanya itu saja, padahal itu juga. Seperti contohnya Al-Fatihah, rajanya doa gitu kan. Jadi ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, berhentilah sejenak di situ.
Ya Allah, berikanlah siratal mustaqim untuk saya belajar dengan baik. Ya Allah, berikanlah siratal mustaqim saya sebagai guru supaya menjadi guru yang baik. Ya Allah, saya ini mau balik, berikanlah jalan yang lurus sebagai untuk menjadi mubalik yang baik. Ya Allah, saya ini seorang pengurus, berikanlah saya jalan yang lurus untuk menjadi pengurus. Ya Allah, saya ini anggota biasa, berikanlah jalan saya di jalan yang lurus, siratal mustaqim, yang akan membawa saya sebagai anggota yang baik. Jadi dari siratal mustaqim itu kalau kita paham ke dalam-dalamnya itu, maka kita akan berhenti sejenak di situ. Apa yang kita inginkan? Jalan apa? Ya Allah, berikanlah saya jalan untuk mencari jodoh saya, gitu kan? Di situ juga. Jadi luar biasa sebenarnya di dalam surat Al-Fatihah itu dari kata sirat, ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu semua jalan kehidupan itu ada di dalamnya. Tinggal alamatnya untuk apa kita harus menyebutkannya. Ya Allah, berikanlah jalan untuk saya bisa memahami diri saya. Gitu ya, kemampuan saya, sarana, peluang dan jaminan, gitu kan? Berilah kemampuan untuk memahami dan memilikinya. Dan terlebih lagi, ya Allah, berikanlah kemampuan untuk saya menjalankannya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi ya, bagi yang belum memahami hal yang seperti itu, banyaklah bertanya ya. Insya Allah dengan banyak bertanya, banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang paham, akhirnya dia akan memahami. Dan banyak di dalam perjalanan hidup Pak Nasir juga banyak orang yang datang, Pak Nasir saya begini. Pak Nasir hanya menunjukkan kapabilitas kamu di sini, kemampuan kamu di sini, kamu sudah punya sarana ini ya. Oh iya ya kan. Akhirnya jalan. Ya, ada seorang bapak-bapak, Pak Nasir saya ini nggak bisa bekerja, saya anak banyak, saya istri punya, anak banyak, ada yang mau nikah, sudah punya cucu, tapi saya nggak punya pekerjaan, saya ini bodoh, saya nggak punya ijazah. Jadi bapak hanya menunjukkan bapak punya kemampuan. Jadi tukang main sepeda gitu kan, jadi sampai 70 kilo 140 berarti bolak-balik kan, kemampuan gitu kan. Dia pandai juga matematika, berhitungnya gitu kan. Itu. Nah, itu. Wah, ini saya bilang Bapak bisa berhitung, bisa naik sepeda. Coba sepedanya diisi dengan somai. Itu kan, bisa berjalan jauh gitu kan. Akhirnya apa? Dijalankan. Tadinya jatuh ya, bangun lagi, jatuh. Bagaimana Pak Nasir ini jatuh, katanya saya habis ini. Bapak jangan bosan, jangan putus asa. Akhirnya Bapak itu alhamdulillah sampai hari ini ya. Hari ini menghubungi Bapak itu. Baksonya alhamdulillah Pak katanya. Sampai sekarang malah bakso ya, tadi somai. Pertamanya somai gitu. Memang benar. Tadinya somai, sekarang udah diganti dengan bakso. Ya, jadi Pak Nasir masih di sana, saya ajarin bikin bakso, akhirnya bertemu dengan ahlinya. Akhirnya sampai sekarang gitu ya. Dia sekarang musim online kan? Dia dipoto, disebarkan bakso patua Sitarahe gitu, bakso Sitarahe namanya itu. Jadi bintang. Jadi sekarang orang pesen gitu ya, orang mengejar ke si bapak itu. Alhamdulillah ya, candahnya alhamdulillah jadi baik. Jadi dia bisa berinfak ya, bisa bersedekah, bisa berkorban gitu ya melalui bakso. Yang tadinya apa? Tadinya dia mengatakan tidak punya kemampuan. Tadinya bilang tidak punya sarana. Pak Nasir hanya menunjukkan, Bapak punya sarana tuh sepeda, Bapak punya kemampuan tuh tenaga, Bapak punya kemampuan tuh berhitung, gitu kan? Sekarang tinggal nambah ilmunya sih bilang. Coba bikin somai atau bikin bakso, gitu kan? Ya alhamdulillah. Ya, jadi Pak Nasir di lapangan itu selain mengajarkan dalil, mengajarkan juga bagaimana cara untuk mereka bisa berkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan materi walaupun kecil. Jadi inilah mungkin untuk adik-adik yang mau jadi mubalik ya, belajar apa saja ilmu itu ya, belajar bikin kue, bikin bakso, yang penting jangan bisnis. Jadi ketika kita punya ilmu itu disampaikan kepada anggota, ibu-ibu atau bapak-bapak, mereka akan senang gitu ya, karena
ketika kita menyarankan supaya kalian harus candah, kalian harus berkorban gitu kan. Nah, kita juga memberikan bagaimana caranya untuk mendapatkan uang. Sehingga dengan uang itu dia bisa bercandah, bisa berkorban. Nah, di beberapa tempat alhamdulillah Pak Nasir ya, sampai sekarang masih ada yang menghubungi Pak Nasir gitu ya. Menyatakan ya alhamdulillah katanya Pak Nasir maju sampai sekarang masih terus berjalan ya. Nah, inilah jadi untuk mengetahui itu sekali lagi jangan diam, berkomunikasi ya, datangi orang yang memang pantas atau bisa menjelaskan bahwa saya ini kemampuannya apa. Di sekolah kalian ingin saya lihat ya, Bapak lihat kalian ini kadang-kadang bingung mau meneruskan kemana gitu kan. Betul. Sekolah ini, pendidikan ini. Ya kan dalam keadaan bingung seperti itu, tanyalah kepada para pembimbing guru-guru di sekolah itu kemampuan. Guru tahu kemampuan kalian, gitu kan? Tapi kalau kalau kalian ini memang sudah punya cita-cita ini, kalian juga sudah mengerti kemampuan, silahkan lanjut. Itu jawaban tadi ya. Baik Pak, jadi intinya itu kita harus meminta bantuan kepada orang lain, konsultasi kepada yang lebih mengetahui, dan tidak lupa juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya, Pak. benar sekali. Baik Pak, bila kita mempunyai teman yang kurang semangat dan kita ingin membantunya, bagaimana caranya kita membantu teman kita agar semangat lagi? Oke, jadi pertanyaannya mungkin sebenarnya jawaban Pak Nasir yang tadi ya. Jadi ada bapak-bapak itu sahabat Pak Nasir, teman Pak Nasir, dan dia juga anggota jemaat gitu ya. Dia tidak tahu tentang apa namanya itu dirinya ya, kemampuan dirinya, kemudian merasa lemah, merasa gimana ya, minder dan sebagainya. Sementara teman-temannya itu kan menjadi orang-orang yang hebat. Nah, jadi berilah nasihat-nasihat dengan baik, dengan bijak gitu ya. Ajaklah ngobrol dari hati ke hati gitu ya. Nah, nanti kita akan menemukan, oh ini kemampuannya dia. Kita bisa akhirnya, oh Bapak nih, oh kamu ini di sini kemampuan kamu. Coba kamu ini, misalkannya, coba kerjakan kamu ini. Atau coba kamu berjualan. Atau coba kamu bertani, gitu kan. Gitu. Jadi, seperti itu. Jadi, ngobrol gitu ya, dari hati ke hati. Karena ada tipe orang yang tidak mau dinasihati. Ya, banyak gitu orang yang tipe orang itu dia tidak mau dinasihati, gengsi gitu ya. Tapi sebenarnya dia menginginkan gitu kan, tapi malunya gitu kan. Itu jadi gengsi gitu tadi. Nah, jadi itu harus kita pandai menghadapi yang seperti itu. Kita di dalam menyampaikannya jangan kelihatan seperti kita mengajari gitu ya. Mungkin kita bercerita tentang seseorang gitu ya. Ada seorang yang pincang gitu ya, karena kecelakaan ya, akhirnya kakinya harus sebelah yang bertahan yang gitu kan, sehingga dia merasa minder betul gitu ya, minder betul gitu. Apalagi dia menginginkan seorang LI misalkan itu ya, ingin berkeluarga, rasa takut banyak gitu kan. Itu jadi takut tidak diterima, kalau diterima takut nggak bisa memberi nafkah, apalagi katanya yang saya bisa, karena pekerjaannya tadi pekerja keras gitu kan. Nah, sekarang ini kakinya sudah tidak bisa, ijazah seperti ini jadi guru nggak bisa ya, atau jadi pegawai nggak bisa. Nah, itu datang juga ke Pak Nasir, Pak, ini bagaimana Pak Nasir gitu kan, sambil sedih lah gitu kan dengan keadaannya. Bahkan dia hampir-hampir mau menghabiskan nyawanya sendiri gitu kan. Jadi Bapak sampaikan, kamu punya kemampuan. Untuk bertopang ini masih bisa. Yang satu gitu kan. Kemudian yang satu ini tidak juga terlalu ini, hanya jadi ini kan akibat kena pukulan kayu gitu kan. Coba kamu bawa roda gitu kan, roda es tong-tong gitu ya, es tong-tong. Bisa enggak? Gitu.
Karena saya pernah lihat, saya bilang, nah itu ya, saya pernah lihat orang yang memang seperti kamu ini gitu. Dia berjualan ke sana kemari dan berhasil gitu kan. Bisa nggak sih bilang kamu itu? Akhirnya dia pikir itu. Wah iya juga ya gitu kan. Jadi untuk bersandar bertopang itu di roda kan itu kan. Jadi dorong roda ke sana kemari. Laku. Itu berapa tahun yang lalu gitu ya, setelah 25 tahunan mungkin atau 20 tahun baru musim HP ini Panasir dapat telepon gitu kan. Dia sudah jadi bos. Wah, Masya Allah. Nikahnya jadi dengan yang dia inginkan. Jadi dia akhirnya mau berjalan ya, mau berjualan itu. Mau berjualan sampai akhirnya bisa membiayai keluarga, ya punya anak, bisa membiayai anak-anaknya gitu ya, anak istrinya. Akhirnya berkembang akhirnya sekarang udah jadi bos gitu kan. Udah jadi bos sekarang gitu. Sampai Panasir sedang di Papua waktu itu ditelepon. Oke Pak Nasir katanya, ini hasil perjuangan Pak Nasir, datanglah katanya ke cabang kami gitu kan. Yang penting bisa datang, kalau pulangnya gampang lah nanti katanya kan. Artinya apa? Artinya dia sudah sukses. Jadi Pak Nasir antara mau nangis ya, karena nangis gembira gitu ya, keluar air mata itu, gembira, terharu gitu ya. Bagaimana orang yang dia punya kelemahan di situ, akhirnya dia bisa berdiri lagi gitu kan. Semangat. Jadi intinya seperti tadi dikatakan bahwa manusia itu semuanya sudah punya kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah Ta'ala itu tidak akan memberikan beban kepada seseorang yang dia tidak akan mampu. Artinya ketika beban itu datang kepada kita, seberat apapun beban itu datang kepada kita, artinya kita akan bisa mengatasinya. Kita akan mampu. Makanya banyaklah baca tuh surat akhir Al-Baqarah itu dan renungkan artinya. Itu jadi jimat bagi kita itu. Ya, jadi satu doa pada Allah Ta'ala dan terus akan meyakinkan kepada diri kita bahwa Allah tidak akan pernah memberikan beban yang kita tidak mampu memikulnya. Seberat apapun. Dan itulah perjalanan Pak Nasir juga seperti itu. Dimanapun Pak Nasir ditugaskan, ya, Pak Nasir berpikir seperti itu. Seberat apapun, pasti Pak Nasir akan bisa menyelesaikan. Gitu. Nah, jadi itulah yang menjadi motivasi itu. Jadi kemampuan itu memang sudah diberikan sesuai dengan kadar yang Allah Ta'ala inginkan untuk kita. Baik, Alhamdulillah materi semangat ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dari Khadijah, mungkin ada kesimpulan? Baik, sedikit kesimpulan yang akan saya sampaikan dari variabel semangat ini. Yang pertama, jadi kita itu harus memahami dan memiliki kapabilitas. Lalu yang kedua, harus memahami dan memiliki sarana. Yang ketiga, memahami dan memiliki peluang. Lalu yang terakhir, kita harus memahami bahwa dari setiap perjuangan itu ada jaminannya. Ya, baik. Masya Allah, jazakumullah Khadijah. Baik, jazakumullah juga kepada Bapak Maulana Teguh Nasir Ahmad yang telah menjelaskan materi semangat ini dengan cukup luas. Kami cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. वक्त कम है बहुत है